Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa. Seperti dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan oleh kamu puasa seperti diwajibkan umat terdahulu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa adalah kewajiban bagi seorang muslim, karena kewajiban merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah. Ujung dari sebuah ibadah puasa adalah seseorang itu bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya. Itulah yang kemudian orang yang puasanya benar, orang yang puasanya betul, maka kemudian orang itu menyandang predikat muttaqin. Puasa juga punya implikasi, tidak hanya dirinya sebagai bagian dari hamba Allah yang mengabdi kepada Allah, hubungannya vertikal, tapi juga puasa bisa berimplikasi kepada sosial, kepada manusia yang lain. Karena dengan puasa seorang bisa menghantarkan kedermawanan dari sikap totalitasnya beribadah kepada Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa di samping puasa adalah sebuah kewajiban, tentu ada hikmah puasa bagi seseorang. Yang pertama, dia akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang arif, menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, puasa menjadi tameng bagi dirinya sendiri. Asyamu junnatun. Puasa adalah merupakan perisai. Karena puasa di mana kita ketahui bahwa seorang tidak boleh makan dan minum minimal kurang lebih 10-24 jam. Oleh karenanya puasa tentu menjadi tameng bagi dirinya. Untuk apa? Untuk menahan. Menahan dari makan dan minum sebagai layaknya manusia, dan kedua, menahan dari godaan hawa nafsu. Karena setiap orang yang berpuasa dia harus menahan semua hal yang berhubungan dengan perlakuan negatif bagi dirinya. Yang ketiga, puasa tentu menjadi kegembiraan. Lis-shaim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wajal. Jadi puasa itu sungguhnya adalah kegembiraan. Itulah kenapa kemudian puasa punya implikasi membangun kesehatan spiritual, baik itu jasmani maupun rohani. Puasa yang kemudian ujungnya adalah membangun spiritualitas, itu akan berdampak pada mental manusia. Karena ketika orang berbahagia, tingkat tertinggi dari spiritualitas orang adalah ketika dia bahagia pada dirinya sendiri. Bahagia ketika dia melaksanakan spiritualitas terhadap ibadah kepada Allah, dan juga kemudian dia punya bahagia karena kemudian bisa menjalankan ibadah sosialnya. Itulah kenapa kemudian puasa bisa mengantarkan seorang kepada bangunan spiritualitas, baik jasmani maupun rohani. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika orang berpuasa dia menahan tidak makan dan minum. Oleh karenanya ketika orang yang sedang lapar, yang semestinya dia akan punya kontak hubungannya antara perintah otak untuk menyalurkan semua energi ke seluruh tubuh, tapi pada saat puasa dia tidak, karena ada hubungan yang kemudian terbangun antara perintah yang dilakukan oleh otak, sehingga kemudian dia menjadi terfilter, menjadi ringan. Oleh karena itu kemudian puasa itu, kata Rasul, sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Bagi orang yang berpuasa dia akan menjadi sehat. Yang kedua, puasa tentu karena tadi menghindari hal-hal yang negatif, mengatur, kemudian dia tidak berbuat yang negatif, sehingga orang menjadi sehat secara rohaninya. Mental memang dibangun karena dia berpuasa. Karena intinya ketika kita berpuasa kita bisa menahan dari semua hal yang terkait dengan makan dan minum, ini melahirkan kesehatan jasmani. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya negatif sehingga kita terbangun
mental spiritualitasnya. Itulah kenapa kemudian puasa itu punya implikasi yang positif terhadap kesehatan mental manusia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Demikian tausiah ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.